Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan salah satu bab di dalam bukunya Ruben Hesch. Ini yang berjudul What is Mathematics Really? Di mana kali ini kita akan fokus untuk membahas bab 8 yang berjudul Mainstream Since the Crisis atau arus utama sejak krisis. Adapun pembahasan kita kali ini ada 7 subtema. Yang pertama terkait dengan perdebatan sengit ya antara geometri Euclid dan non-Euclid. Kemudian membahas mengenai paham dasar atau foundationism. Kemudian apa itu logika. Kemudian ada Bartlett Frege sebagai seorang kakek dari arus utama. Kemudian ada Bertrand Russell, ini membahas tentang hilangnya iman. Kemudian ada Nidich, membahas mengenai bicara jujur tentang logika. Dan yang terakhir, kita akan membahas pendapat filsuf yang bernama Legend H. Brouwer, di mana beliau dijuluki seorang topolog yang marah. Baik, kita bahas untuk yang subtema pertama dulu, terkait dengan perdebatan sengit antara geometri Euclid dan non-Euclid. Nah, pada akhir abad 19, geometri dianggap oleh semua orang dan ahli matematika itu sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang paling dapat diandalkan. Nah, bahkan bidang analisis sekalipun pada akhir abad 19 ini mendapatkan semacam penguatan atau legitimasi dari geometri. Kemudian, masih pada abad 19, justru terjadi dua buah bencana. Ya. Apa saja bencana itu? Yang pertama adalah terkait dengan munculnya geometri non-Euclid yang ditandai dengan pengakuan bahwa ada lebih dari satu geometri yang dapat dipikirkan. Hal ini merupakan konsekuensi dari penemuan geometri non-Euclid. Nah, yang kedua adalah diambil alihnya intuisi geometri oleh analisis. Tadi di awal dikatakan bahwa justru analisis mendapatkan legitimasi dari adanya geometri, tetapi kemudian justru intuisi geometri itu diambil alih oleh analisis. Nah, para ahli kemudian mengungkap kesalahan intuisi geometri yang mendasari matematika. Nah, sejak zaman Plato, geometri berfungsi sebagai bukti bahwa kepastian mungkin ada dalam pengetahuan manusia, termasuk kepastian agama. Kemudian Descartes dan Spinoza mengikuti gaya geometris dalam menetapkan keberadaan Tuhan. Hilangnya kepastian dalam geometri bisa mengancam hilangnya seluruh kepastian. Selanjutnya, matematikawan abad ke-19 menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah Dedekind, yang mana beliau adalah seorang matematikawan asal Jerman yang didukung oleh Weierstrass, seorang matematikawan dari Prusia. Mereka menggantikan geometri dengan aritmatika sebagai landasan matematika. Nah, kemudian dibantu oleh seorang matematikawan lain yang bernama George Cantor. Beliau terkenal dengan penemu teori himpunan, kemudian menemukan cara untuk melakukan pembuatan kontinum. Ternyata bagaimanapun caranya, membangun kontinum bilangan asli itu memerlukan entitas matematika baru, yaitu yang disebut sebagai himpunan tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas subtema kedua, yaitu mengenai paham dasar atau foundationism, di mana di dalam filsafat matematika, yang pertama adalah Platonisme, yang kedua formalisme, dan yang ketiga adalah intuisionisme. Paham Platonisme menganggap bahwa objek-objek matematika itu nyata. Keberadaannya merupakan fakta objektif, tidak bergantung pada pengetahuan kita tentangnya. Himpunan tak hingga, dimensi tak hingga, kurva,
itu merupakan objek yang pasti, dengan sifat-sifat yang pasti juga. Ada yang diketahui, ada pula yang tidak diketahui. Benda-benda dalam matematika itu bukan benda fisik atau bukan materi. Benda-benda dalam matematika itu berada di luar ruang dan waktu. Mereka tidak berubah, mereka tidak tercipta. Matematikawan adalah ilmuwan empiris. Menurut pandangan Platonis, manusia itu tidak dapat menemukan apapun atau membuat invention apapun karena hal itu sudah ada dan manusia mencoba menemukannya, atau istilah lainnya adalah discover. Jadi kalau invention itu adalah penemuan yang benar-benar baru ada dan baru diciptakan, tetapi kalau discover itu adalah penemuan yang sudah ada sebelumnya dan baru diketahui. Sebagai contoh discover misalnya adalah penemuan benua. Sedangkan menurut formalisme dikatakan bahwa tidak ada objek matematika. Matematika itu adalah aksioma, definisi, dan teorema. Singkatnya, matematika itu adalah rumus-rumus. Versi formalisme yang kuat mengatakan bahwa ada aturan untuk mendapatkan satu rumus dari rumus lain. Namun, rumus tersebut tidak tentang apapun. Nah, itu adalah hanya rangkaian simbol-simbol yang tidak berarti. Nah, kaum formalis berpendapat bahwa apabila rumus matematika ini digunakan pada bidang lain, misalkan bidang fisika, barulah rumus tersebut memperoleh makna. Kemudian paham yang ketiga adalah intuisionisme, di mana paham ini menyatakan bahwa matematika didasarkan pada kebenaran intuitif. Mereka memisahkan sepenuhnya matematika dari bahasa matematika. Dan karenanya dari fenomena bahasa yang dijelaskan oleh logika teoritis, mengakui bahwa matematika intuisionistik pada dasarnya adalah aktivitas pikiran tanpa bahasa yang berawal dari persepsi. Kemudian, ada dua fakta besar tentang matematika. Fakta yang pertama dikatakan bahwa matematika adalah produk manusia. Seorang Platonis berat mengakui hal ini. Tidak ada yang meragukan bahwa matematika yang kita ketahui berasal dari karya manusia. Faktanya, ada kalanya mungkin untuk menjelaskan ciri-ciri penemuan matematis berdasarkan minat, selera, dan sikap penemunya, dan ada kalanya juga berdasarkan kebutuhan atau tradisi negaranya. Fakta inilah yang menjadi benteng fiksionalisme. Dalam cara terjadinya, dalam cara yang dipikirkan oleh penciptanya, matematika seperti sebuah seni, seperti fiksi atau patung. Kemudian yang kedua, faktanya, kita bisa memilih suatu masalah untuk dikerjakan, tetapi kita tidak bisa memilih apa jawabannya. Ketika Anda menyelesaikan suatu kesulitan matematika, Anda merasakan bahwa jawabannya sudah ada, atau menunggu untuk ditemukan. Bahkan jika jawabannya adalah tidak ada jawaban, seperti dalam kontinum Cantor, itulah jawabannya, suka atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tema kedua mengenai apa itu logika. Pengalaman sehari-hari dan banyak penelitian yang dilakukan oleh para psikolog menunjukkan bahwa sebagian besar pemikiran kita tidak mengikuti logika. Ini mungkin berarti sebagian besar pemikiran manusia salah, atau mungkin berarti ruang lingkup logikanya terlalu sempit. Mesin komputasi hampir selalu mematuhi logika. Logika adalah aturan mesin komputasi. Logika juga berlaku pada manusia ketika mereka mencoba menjadi mesin komputasi. Dahulu kala, logika dan matematika terpisah. Kemudian George Boole, seorang matematikawan Inggris yang terkenal dengan aljabar Boole, menemukan cara
menjadikan logika sebagai bagian dari matematika. Sementara itu, Bertrand Arthur William Russell, atau sering kita sebut sebagai Bertrand Russell, seorang ahli matematika dan filsuf dari Britania Raya, mengklaim bahwa matematika hanyalah logika. Namun paradoks Russell membuat gagasan itu tidak cocok. Teori himpunan atau logika himpunan kini menjadi cabang matematika yang paling tidak dapat dipercaya. Kemudian cakupan logika telah berkembang pesat sehingga menawarkan masalah dan juga tantangan, teknik, dan alat kebagian lain dari matematika. Bagi ahli logika matematika masa kini, logika hanyalah salah satu cabang matematika seperti geometri atau teori bilangan. Subtema yang ketiga, kita akan membahas mengenai Gottlob Frege 1848 yang hidup pada tahun 1848 sampai 1925. Beliau adalah seorang kakek dari arus utama atau filsuf ternama. Frege ini disebut sebagai seorang filsuf matematika pertama yang full time, yang memberikan waktu secara penuh dalam hal perhatiannya kepada matematika. Dialah yang kemudian paling memprakarsai periode yang disebut dengan konsentrasi intensif. Frege menganggap dirinya bekerja dengan mengandalkan tradisi Plato, Descartes, dan juga Leibniz, dan lain-lain. Kemudian kontribusi terbesar Frege terhadap pembelajaran adalah ia memperkenalkan simbol untuk ada itu dengan notasi huruf E terbalik dan simbol untuk semua menggunakan notasi huruf A terbalik. Pengenalan Frege tentang bilangan dianggap sebagai kelahiran logika modern. Logika teknisnya adalah sarana untuk mencapai tujuan filosofis. Frege ingin menetapkan aritmetika sebagai bagian dari logika. Kemudian pada subtema yang keempat ini, kita akan membahas pendapat dari Bertrand Russell terkait dengan pembahasan mengenai hilangnya iman. Bertrand Russell merupakan salah satu filsuf abad ke-20. Frege dan Wittgenstein merupakan murid dari beliau. Dalam membantu mereka menjadi berpengaruh, dia secara tidak langsung mengemukakan sudut pandangnya sendiri. Dalam filsafat ilmu, motif utama Russell adalah membangun kepastian. Dia berusaha untuk menggantikan iman Kristen yang telah ia tolak. Ia juga meneruskan tradisi lama dari Plato, Descartes, Leibniz, dan juga Kant. Russell pernah mengatakan, "Saya menginginkan kepastian sebagaimana orang menginginkan keyakinan agama. Saya berpikir bahwa kepastian mungkin ditemukan dalam matematika. Namun, saya menemukan bahwa banyak demonstrasi matematika yang diharapkan oleh guru saya untuk saya terima ternyata merupakan kesalahan yang penuh dengan kekeliruan. Dan jika kepastian benar-benar dapat ditemukan dalam matematika, maka hal tersebut akan terjadi dalam bidang matematika yang baru, yang memiliki fondasi yang lebih kokoh dibandingkan bidang yang selama ini dianggap aman." Setelah 20 tahun kerja keras yang sangat berat, saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi yang dapat saya lakukan untuk membuat pengetahuan matematika tidak dapat disangkal lagi. Dan beliau mengatakan bahwa saya yakin matematika adalah sumber utama keyakinan akan kebenaran abadi dan pasti, serta dunia yang dapat dipahami dengan sangat masuk akal. Geometri berkaitan dengan lingkaran eksak, namun tidak ada objek masuk akal yang benar-benar melingkar. Betapapun hati-hatinya kita menggunakan kompas kita, akan ada beberapa ketidaksempurnaan dan ketidakteraturan. Hal ini menunjukkan pandangan bahwa semua penalaran eksak berlaku pada hal-hal ideal,
bukan pada objek-objek yang masuk akal. Wajar untuk melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa pemikiran lebih mulia daripada objek-objek yang masuk akal, indera, dan objek-objek pemikiran yang lebih nyata dibandingkan dengan objek-objek yang dipersepsikan oleh indera. Kemudian, doktrin mistik mengenai hubungan waktu dengan keabadian juga diperkuat oleh matematika murni. Karena objek matematika seperti bilangan, jika nyata adalah abadi dan tidak dalam waktu. Objek abadi seperti itu dapat dipahami sebagai pemikiran Tuhan. Oleh karena itu, doktrin Plato bahwa Tuhan adalah ahli geometri dan keyakinan Sir James Jeans bahwa Tuhan kecanduan aritmatika. Rasionalistik dibandingkan dengan agama apokaliptik atau Yahudi sejak Pythagoras dan khususnya sejak Plato sepenuhnya didominasi oleh matematika dan metode matematika. Selanjutnya, bagi Plato yang menjadi atau yang tidak nyata adalah sesuatu yang terlihat, dapat direnungkan, dan dapat diubah. Yang ada, yang nyata, justru tidak terlihat, tidak terwujud, dan tidak dapat diubah. Itu artinya matematika. Nah, Russell menyebut dirinya seorang atomis logis yang bertentangan dengan tren klasik dan evolusionis dalam filsafat awal abad ke-20. Menurut Russell, filsafat harus diterjemahkan secara ilmiah. Filsafat yang benar-benar diilhami oleh semangat ilmiah yang membawa kekuatan dan harapan akan kemajuan yang lebih dapat diandalkan dan lebih beralasan daripada apapun yang bersandar pada filsafat tersebut. Tradisi klasik dalam filsafat adalah anak terakhir yang bertahan dari dua orang tua yang sangat berbeda, yaitu kepercayaan Yunani pada akal budi dan kepercayaan abad pertengahan pada kerapian alam semesta. Alan Musgrave ini seorang filsuf Selandia Baru, kelahiran Inggris. Beliau mengatakan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, dalam perang melawan empirisme, geometri tetap menjadi benteng kaum idealis yang tidak tertembus. Mereka berpendapat bahwa tidak seorang pun, kecuali orang gila, yang akan meragukan validitas geometri, dan tidak seorang pun, kecuali orang bodoh, yang akan menyangkal referensi objektif geometri. Selanjutnya, subtema yang kelima adalah P.H. Niditch, bicara jujur tentang logika. Beliau adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang lahir di London. Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan matematika tidak tergantung pada fondasinya. Nilai matematika terletak pada buah dari cabang-cabangnya dibandingkan pada akarnya. Dalam banyak teorema aljabar, analisis, geometri, topologi, teori bilangan, dan teori peluang yang mengejutkan dan menarik lebih dari sekedar upaya untuk mendapatkan sedikit aritmatika atau topologi hanya sebagai pengembangan dari logika itu sendiri. Kemudian, Niditch menyampaikan bahwa matematika yang lebih tinggi tidak bertumpu pada logika atau terbentuk dari logika. Mereka akan mengatakan bahwa masalah dalam teori kelas berasal dari sebagian besar contoh kelas yang khusus, dan kelas seperti itu tidak digunakan dalam matematika yang lebih tinggi. Mereka akan mengatakan lebih lanjut bahwa konsistensi teori-teori matematika merupakan satu-satunya jenis pengetahuan tentang konsistensi yang kemudian dimiliki secara umum. Sebab yang keenam yaitu tentang seorang topolog yang marah.
Dalam hal ini adalah Eugen H. Brouwer. Setelah logikaisme, muncullah intuisionisme yang dibawa oleh seorang topolog Belanda yang bernama Brouwer. Nama intuisi menunjukkan asal-usulnya dari teori intuisi pengetahuan matematika Kant. Brouwer mengikuti Kant dengan mengatakan bahwa matematika didasarkan pada kebenaran intuitif. Pengaruh Brouwer datang tidak hanya dari kekuatan filosofinya, tetapi juga dari penemuannya yang luar biasa dalam bidang topologi, dan dari kehadirannya yang mendominasi, yang membuat beberapa orang melihatnya sebagai seorang pemimpin. Tindakan pertama intuisionisme yaitu mengatakan bahwa sepenuhnya memisahkan matematika dari bahasa matematika, dan karenanya dari fenomena bahasa yang dijelaskan oleh logika teoretis mengakui bahwa matematika intuisionistik pada dasarnya adalah aktivitas pikiran tanpa bahasa yang berawal dari persepsi suatu pergerakan waktu. Nah, menurut Brouwer, bilangan asli diberikan oleh intuisi mendasar dari gerakan dalam diriku. Intuisi ini adalah titik awal untuk semua matematika. Dan semua matematika harus didasarkan secara konstruktif pada bilangan asli. Namun, larangan terhadap kata konstruktif tidak dapat dan tidak perlu dijelaskan. Objek matematika yang dianggap tidak berdasarkan bilangan asli secara konstruktif tidak bermakna. Keberadaan mereka tidak akan dapat dipastikan. Bahkan, jika diasumsikan bahwa asumsi ketidakberadaan mereka mengarah pada suatu kontradiksi. Tindakan kedua intuisionisme mengatakan bahwa menggunakan dua cara untuk menciptakan bilangan matematika baru. Pertama, dalam bentuk barisan bilangan matematika yang bebas yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, desimal tak terhingga, pecahan-pecahan yang tidak memiliki nilai eksak. Yang kedua, dalam bentuk spesies matematika, yaitu spesies yang sesuai dengan entitas matematika yang diperoleh sebelumnya. Mereka juga berlaku untuk semua matematika yang telah didefinisikan sama. Definisi setara harus memenuhi kondisi simetri, reflektivitas, dan transitivitas. Demikianlah untuk diskusi kita kali ini yang membahas mengenai arus utama sejak krisis, di mana di dalamnya tadi kita sudah membahas berbagai macam pemikiran, pendapat para filsuf terkait matematika dan logika, juga terkait dengan hubungannya dengan agama dan juga keberadaan Tuhan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.